Coba tengok, Pung tengok. Mana yang juara apa kemarin? Itu. Ini juara 3. Waktu kelas 4 ini ya? Ya. Juara 28. Juara 28. dari, tapi janji ya Pung ya, belajar baik-baik ya. Oke? Ya? Ya, Pung. Ya. Ini ya yang juara 3 ya? Ya, Pung. Juara 3 dari 29. Ya, Pung. Oh gitu ya. Sekarang jadi juara 28 dari 29 ya, gitu ya? Ya, Pung. Berarti juara 2 ya dari belakangnya. Di handphone ya. Oke, terima dengan baik. Nah, oke ya, ya Mang ya. Pak Sianturi, ya. Oke ya. Jumpa lagi saudara bersama saya Billy Nasution dari Baca TV News. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Pasalnya, kedua anak berprestasi di kota Medan, Sumatera Utara ini tidak lagi menjadi juara kelas karena orang tuanya tidak mampu membeli handphone untuk belajar daring. Sejumlah pelajaran yang diterapkan secara online banyak yang tidak bisa mereka ikuti sehingga mendapatkan nilai rapor yang tidak memuaskan. Beginilah kehidupan yang kurang mampu bernama Rediansah Putra Sianturi yang bersekolah di SD Negeri 060938 Kecamatan Medan Johor. Selama tidak sekolah, ia hanya membantu orang tuanya mencari barang bekas. Berbeda dengan anak seusianya yang bisa mengikuti pelajaran daring menggunakan telepon genggam. Sebelumnya, Randy merupakan anak yang berprestasi. Ia menjadi juara kelas pada masa sebelum pandemi COVID-19. Karena keterbatasan penghasilan orang tuanya, ia tidak mampu membeli telepon genggam sehingga Randy tidak bisa mengikuti belajar mengajar secara daring, yang berakibat kepada anjloknya nilai pelajaran. Sehingga Randy meraih peringkat ke-28 dari 29 murid. Nilai tersebut dia dapatkan ketika menerima nilai hasil pelajaran atau raport pada bulan Desember lalu. Selain Randy, ada juga Riyama Febi Raya yang juga masih duduk sekolah dasar. Ia juga mengaku kesulitan mengikuti belajar daring karena ekonomi keluarga yang pas-pasan. Tidak mampu membeli handphone untuk tetap mendukung belajar mengajar daring. Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera Kamis pagi mengunjungi kedua anak tersebut dan memberikan 2 unit handphone untuk mereka gunakan belajar daring. Selain HP, paket internet selama 6 bulan ke depan juga akan difasilitasi oleh yayasan tersebut. Menurut Randy, handphone yang diberikan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera nantinya akan digunakan untuk belajar daring sembari mengejar pelajaran yang banyak tertinggal agar bisa kembali menjadi anak berprestasi. Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera mengatakan, mendapat laporan dari warga tentang kondisi kehidupan kedua anak itu, kemudian langsung mendatangi rumahnya. Ternyata benar, kedua anak tersebut berprestasi, namun terkendala tidak memiliki telepon genggam. Untuk itu, Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera memberikan fasilitas HP dan kartu paket internetnya. Apa kendalanya selama COVID ini? Kendalanya karena apa? Karena nggak ada handphone? Iya, Om. Kemarin ranking berapa sebelum COVID? Ranking 3. Sekarang? Ranking 28. Kenapa? Kok bisa anjlok nilainya? Karena belajar daring, Om. Terus? Baru itu nggak punya HP. Berbotot, Om. Bapak Cuman bantuin mama aja. kenapa nggak kerja bapaknya? Sakit matanya sebelum nggak nampak. Oh, nggak nampak. Hari ini kami tim dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera berbagi kasih handphone kepada anak-anak negeri yang tidak bisa belajar daring gitu ya. 2 biji handphone kita serahkan kepada warga benar-benar marginal, anak-anak pemulung. Semoga dengan kehadiran kami memberi kepada mereka berguna bagi anak-anak negeri ini ya. Kenapa harus memberi handphone tulang?
Karena kita prihatin dengan anak-anak negeri ini, di satu sisi kemarin kita dengar informasi bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Seharusnya kita dukung gitu, apalagi pemerintah sebenarnya harus melihat realitas di lapangan bahwa anak-anak ini adalah generasi. Ini ada handphone ya yang sangat bagus, bisa digunakan anak ini ya nak ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan saya janji nanti 6 bulan ke depan yayasan akan menanggulangi paketnya supaya anak ini bisa belajar ya. Tidak bisa belajar karena tidak ada handphone ya. Semoga bermanfaat. Terima Bu ya. Terima kasih. Ini targetnya juga ya. Kosong. Kan terbuka. 1000 udah. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Berbagi kasih handphone kepada anak-anak negeri yang tidak bisa belajar daring gitu ya. 2 biji handphone kita serahkan kepada warga benar-benar marginal, anak-anak pemulung. Semoga dengan kehadiran kami memberi kepada mereka berguna bagi anak-anak negeri ini ya. Kenapa harus memberi handphone tulang? Karena kita prihatin dengan anak-anak negeri ini, di satu sisi kemarin kita dengar informasi bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Seharusnya kita dukung gitu, apalagi pemerintah sebenarnya harus melihat realitas di lapangan bahwa anak-anak ini adalah generasi. Ini ada handphone ya yang sangat bagus, bisa digunakan anak ini ya nak ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan saya janji nanti 6 bulan ke depan yayasan akan menanggulangi paketnya supaya anak ini bisa belajar ya. Tidak bisa belajar karena tidak ada handphone ya. Semoga bermanfaat. Terima Bu ya. Terima kasih. Ini targetnya juga ya. Kosong. Kan terbuka. 1000 udah. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Diharapkan dengan diberinya telepon genggam kepada kedua anak tersebut dapat mengikuti belajar mengajar secara daring selama masa pandemi COVID-19. Ini juara 3. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.